Jepang telah lama dikenal sebagai negara yang memanfaatkan kayu sebagai elemen utama dalam konstruksi rumah, kuil, dan bangunan tradisional lainnya. Dalam budaya Jepang, kayu tidak hanya dianggap sebagai bahan bangunan, tetapi juga sebagai bagian dari filosofi yang menghubungkan manusia dengan alam. Jenis kayu yang sering digunakan adalah sugi dan hinoki, karena sifatnya yang tahan lama, ringan, dan estetis. Namun, kayu alami juga rentan terhadap kelembaban, serangan serangga, dan pembusukan, sehingga proses pengawetan menjadi kunci untuk memastikan daya tahannya. Salah satu teknik pengawetan kayu yang unik dan sudah digunakan selama berabad-abad adalah Shou-Shugiban, atau juga dikenal sebagai Yakisugi. Metode ini melibatkan pembakaran permukaan kayu untuk menciptakan lapisan arang yang berfungsi sebagai pelindung alami. Selain meningkatkan ketahanan kayu terhadap cuaca dan serangga, teknik ini juga memberikan sentuhan estetik yang unik dengan pola-pola hitam yang kontras dan tekstur khas. Dalam praktik modern, teknik ini tidak hanya digunakan untuk melestarikan tradisi, tetapi juga diadaptasi dengan teknologi canggih untuk menghasilkan material yang tahan lama, sekaligus ramah lingkungan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pengolahan kayu dan pengawetan kayu khas di Jepang. Proses ini dimulai dari hutan-hutan di Jepang yang dikelola dengan prinsip kehutanan yang berkelanjutan. Pohon sugi yang telah mencapai usia ideal, biasanya 30 hingga 50 tahun, akan ditebang menggunakan mesin modern meliputi chainsaw dan juga ekskavator yang membantu untuk mengangkut kayu ke jalur utama untuk proses pengangkutan dengan truk. Setiap pohon yang ditebang akan digantikan dengan bibit baru sebagai bagian dari praktik reforestasi. Selanjutnya, kayu yang telah ditebang dibawa ke pabrik pengolahan. Batang kayu yang baru sampai diletakkan di lapangan terbuka untuk sementara waktu. Proses pengolahan dimulai dengan penggunaan truk forklift yang mengangkut kayu gelondongan ke mesin sortir. Mesin ini akan memisahkan kayu berdasarkan diameter, memastikan setiap batang kayu diolah sesuai ukuran yang paling optimal. Kayu yang sudah melewati tahapan penyortiran kemudian diarahkan ke mesin debarker yang berfungsi mengikis kulit kayu. Mesin ini bekerja presisi untuk memastikan permukaan kayu bersih dan siap untuk proses berikutnya. Setelah itu, kayu yang sudah dikupas kulitnya dimasukkan ke dalam rangkaian mesin pemotong. Di sini batang kayu dijepit dan didorong secara otomatis melewati gergaji pita besar yang memotong kayu menjadi dua jenis produk utama. Pertama, tiang kayu berbentuk kotak panjang dan papan kayu lurus dengan berbagai ketebalan. Potongan kayu yang sudah selesai diproses diarahkan keluar dari area produksi utama dan ditata di luar ruangan
untuk menunggu proses pengasapan. Limbah kayu seperti serpihan dan potongan kecil dari proses sebelumnya tidak terbuang percuma. Semuanya dikumpulkan dan disiapkan sebagai bahan bakar untuk langkah berikutnya. Proses pengasapan dilakukan di ruangan khusus, di mana papan kayu ditata dengan rapi di dalam ruangan besar ini. Serpian kayu dari limbah produksi kemudian digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan asap panas yang akan mengeringkan kayu secara perlahan. Pengasapan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam kayu, sehingga membuatnya lebih stabil dan tidak mudah melengkung, dan lebih tahan terhadap serangan jamur dan serangga. Setelah melalui proses ini, papan kayu memiliki sifat fisik yang lebih baik dan siap untuk diproses lebih lanjut. Proses pengeringan ini juga mempersiapkan kayu agar lebih optimal untuk tahapan pengawetan shoushugiban, di mana estetika dan ketahanan kayu akan ditingkatkan secara signifikan. Proses berikutnya dimulai dengan membentuk papan-papan kayu menjadi struktur segitiga. 3 papan disusun berdiri saling menopang sehingga membentuk tiang panjang dengan ruang kosong di bagian dalamnya. Ruang ini kemudian diisi dengan serpian kayu tipis dan kering, hasil dari proses pasahan sebelumnya. Serpian kayu yang berada di bagian dalam struktur dinyalakan, menciptakan api yang menyala secara perlahan. Api ini akan membakar permukaan bagian dalam papan secara merata. Pekerja memastikan papan tetap berdiri tegak selama proses pembakaran yang berlangsung sekitar 5 hingga 10 menit. Tergantung pada intensitas api dan tekstur yang diinginkan. Suhu pembakaran dijaga pada kisaran 600 hingga 800 derajat Celcius untuk menghasilkan lapisan arang yang cukup dalam tanpa merusak kekuatan kayu. Setelah pembakaran selesai, papan segera dimatikan apinya untuk menghentikan proses pembakaran lebih lanjut. Hal ini dilakukan dengan 2 metode. Pertama, papan dapat langsung dicelupkan ke dalam kolam air untuk memadamkan api sekaligus mendinginkan permukaannya. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan selang semprot air, di mana pekerja menyemprotkan air ke bagian dalam struktur untuk memadamkan api dengan lebih terkendali. Setelah papan kayu didinginkan dari proses pembakaran, tahapan berikutnya adalah penghalusan dan pembersihan permukaan kayu. Pekerja menggunakan alat manual untuk menghapus sisa arang yang berlebih pada permukaan kayu, sehingga tekstur hasil pembakaran lebih rata dan serat kayu yang terbakar tampak lebih menonjol. Langkah ini juga memastikan bahwa papan siap menerima lapisan pelindung tambahan. Berikutnya, pekerja melanjutkan dengan mengoles cairan pelapis khusus berwarna hitam keemasan pada permukaan kayu. Cairan ini dapat berupa minyak kayu, pernis, atau bahan kimia lainnya yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan dan estetika kayu. Olesan pelapis ini memberikan efek mengkilap yang mempertegas tekstur terbakar, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap cuaca, kelembaban, dan sinar ultraviolet. Hasil dari proses ini adalah lapisan arang yang terbentuk di permukaan kayu. Lapisan ini memberikan perlindungan alami terhadap kelembaban, serangan serangga, dan pembusukan, sekaligus menciptakan tekstur unik dan estetis. Permukaan yang dihasilkan biasanya halus dengan pola hitam yang menonjolkan keindahan alam serat kayu. Dengan lapisan pelindung ini,
kayu menjadi jauh lebih tahan lama dan siap untuk digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi maupun dekorasi. Papan kayu yang telah selesai diproses kemudian diperiksa untuk memastikan kualitasnya. Papan-papan ini siap diaplikasikan pada rumah-rumah di Jepang. Pengawetan ini menghasilkan material yang tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi berkelanjutan.